membuat rebahan yang plastisnya penuh bokep? Di video kali ini, admin akan membahas tentang serial yang berjudul Van Helsing. Van Helsing mengisahkan tentang seorang keturunan pemburu vampir dari klan Van Helsing. Seperti yang kita ketahui, tokoh pemburu vampir terkenal ini lebih dikenal sebagai sosok seorang pria. Namun, pada serial yang satu ini, tokoh utamanya akan diperankan oleh seorang artis wanita bernama Kelly Overton. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut, mari kita simak videonya. Film ini berlatar di tahun 2019, di saat dimana vampir sudah menguasai dunia. Kemudian film pun berlanjut. Di situ terlihat wanita berbaju putih yang sedang terbaring tak sadarkan diri, dan terlihat 3 orang vampir yang kehausan darah terlihat dingin menghampiri wanita berbaju putih. Sambil menghampiri wanita berbaju putih, salah satu dari 3 orang vampir tersebut menggigit leher wanita tersebut dan menghisap darahnya. Namun ada hal aneh yang terjadi setelah si vampir itu menghisap darah wanita tersebut. Salah satu dari vampir yang menghisap darah wanita tersebut mulai tersungkur ke lantai. Wanita itu pun langsung terbangun dari tidurnya dan mencoba melawan 2 orang vampir dengan mencakar-cakar dan menusukkan benda ke tubuh si vampir tersebut. Dan film pun baru saja dimulai. Scene pun berlanjut. Di sini diperlihatkan 36 jam sebelum kejadian penyerangan 3 orang vampir yang mendatangi wanita berbaju putih yang sedang tertidur tak sadarkan diri. Di situ terlihat seorang pria yang sedang berbicara kepada seseorang. Pria itu bernama Axel. Pria itu menceritakan seseorang tersebut tentang kehidupannya yang dulu. Dan anehnya, ternyata pria tadi sedang berbicara kepada seseorang yang telah menjadi vampir. Pria itu pun diperlihatkan memberi minum vampir tersebut dengan darahnya sendiri. Vampir itu ternyata dulunya adalah seorang dokter. Di saat seorang pria yang tadi memberi minum darah ke seorang dokter yang telah menjadi vampir, kemudian alarm pun berbunyi, yang ternyata ada pergerakan di sekitar pintu masuk bagian barat dan selatan. Sang pria itu pun langsung saja bergegas mengambil peralatan dan persenjataannya, dan terlihat seorang dokter yang sudah menjadi vampir tersebut terus saja berteriak bahwa mereka datang. Siapakah mereka yang disebut seorang dokter yang telah menjadi vampir? Scene berlanjut. Kemudian seorang pria tadi mencoba menuruni tangga ke arah pintu yang ada pergerakan. Sambil mempersiapkan senjata, di kejauhan terdengar seseorang manusia yang berteriak agar membiarkan mereka masuk ke dalam. Dan kemudian pria itu pun menuju ke arah tersebut. Sang pria itu mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan mereka yang di luar itu untuk masuk ke dalam ruangannya. Pria itu tadi juga mengatakan untuk jangan mencoba untuk membuka pintu karena banyak jebakan, dan si pria tadi mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa melewati jebakan tersebut yang hanya akan membahayakan diri mereka sendiri. Tetapi orang-orang yang di luar itu terus memaksa si pria tadi untuk membuka pintu agar mereka bisa masuk ke dalam ruangannya. Pria itu pun langsung menjawab bahwa dia tidak bisa membukakan pintunya karena dia adalah tentara Amerika Serikat yang sedang menjalankan misi untuk menjaga ruangan tersebut. Orang yang dari luar pintu pun terus memaksa pada prajurit tadi untuk membuka pintu ruangan. Kemudian tentara tadi melihat ke jendela luar dan ternyata dari sekelompok orang yang berteriak ingin dibukakan pintu, ada salah satu dari teman tentara tersebut.
Dan kemudian tentara tersebut pun membuka pintu dan membiarkan orang-orang yang di luar masuk ke dalam ruangan. Sambil menunggu semua orang masuk ruangan, sang tentara pun melihat keluar dan ternyata terlihat ada beberapa vampir yang akan mendatangi mereka. Tentara itu pun langsung sigap untuk menembak vampir yang mendekat ke arah mereka. Dan semua orang yang berada di luar pun sudah masuk ke dalam ruangan. Di saat sudah masuk ke dalam ruangan yang aman dari vampir, kemudian salah satu dari mereka yang telah masuk ruangan tentara tadi mengatakan bahwa ada yang masih di luar sana dan tersesat terpisah dari kelompok mereka. Dia pun juga mengatakan bahwa kita harus pergi menjemputnya. Tetapi kemudian tentara itu pun mengatakan bahwa tidak ada yang bisa kulakukan, aku minta maaf. Di situ terlihat sang tentara tidak mengizinkan seorang pun untuk keluar lagi. Tetapi orang itu terus bersikeras untuk membiarkan tentara membukakan pintunya. Yang merupakan seorang suami dari sang istri mengatakan bahwa istrinya akan digigit oleh vampir jika tidak segera mereka cari. Tentara itu pun mengatakan bahwa membuka pintu hanya akan membuat vampir masuk ke dalam sini. Dan orang itu pun langsung mendorong tentara agar dia bisa lewat dan membuka pintu untuk mencari istrinya yang tersesat di luar sana. Tentara itu pun tak tinggal diam. Dia langsung menghantamkan senjata ke kepala pria yang ingin mencari istrinya tersebut. Dan ternyata seorang pria ini bernama John. Kemudian tentara itu pun memerintahkan untuk semuanya agar langsung ke lantai atas dan mengakhiri diskusi. Scene pun berlanjut. Terlihat teman dari seorang tentara tadi yang bernama Ted sedang mengobrol dan menanyakan keadaan wanita yang sedang tidur dan dokter yang menemaninya. Kelompok teman-temannya John pun telah sampai di lantai atas ruangannya si tentara. Setelah sampai di atas, mereka pun dikagetkan dengan adanya seorang vampir di dalam ruangan tentara tersebut. Vampir itu adalah seorang dokter. Tentara itu pun langsung memperingatkan ke semua kelompok temannya John, jika dia berani menyentuh dokter yang telah menjadi vampir tadi, maka tentara tersebut akan membuang mereka keluar. Seorang wanita dari kelompoknya John pun melihat ternyata di dalam ruangannya si tentara tadi masih ada orang lain. Orang itu terlihat seperti seorang wanita yang tertidur tak sadarkan diri. Kemudian tentara tersebut mengatakan bahwa wanita yang satu ini tak perlu dikhawatirkan. Scene pun berlanjut. Terlihat seorang wanita dari kelompoknya John sedang mengobrol dan wanita itu mengatakan bahwa dirinya merasa tidak aman di dalam tempat si tentara. Dan dia mengatakan cara tentara tersebut memperlakukan istri John yang tidak manusiawi. Dan di sini kelompoknya John pun juga sudah tahu ternyata tentara tersebut memberi makan seorang dokter yang telah menjadi vampir dengan darahnya sendiri. Scene berlanjut lagi. John yang sudah dipukul sampai pingsan tadi ternyata sudah bangun. Dan dia mendatangi tentara yang memukulnya tersebut. Dia pun bertanya nama sang tentara tadi, dan nama tentara tersebut adalah Axel. Si John pun mengobrol dengan Axel. Dia meminta maaf tentang apa yang terjadi sebelumnya, dan dia mengatakan kepada Axel bahwa istri John masih di luar sana. Dan John mengatakan bahwa Axel harus membantunya mencari sang istri, atau setidaknya Axel membukakan pintu agar John bisa mencari sang istri. Axel pun mengatakan kepada John bahwa dia tidak bisa membukakan pintu tersebut karena terlalu berbahaya. Dan kemudian John pun marah kepada Axel. John langsung mengambil sebuah kayu dan mengatakan kepada Axel bahwa dia harus keluar dari sana. John pun kemudian mencoba untuk memukul Axel. Axel yang sangat terlatih pun dapat menghindari dan langsung menangkap tangan John, menguncinya sembari menenangkan John sambil mengatakan kepada John bahwa tak ada yang bisa mereka lakukan
untuk istrinya John yang tersesat di luar sana. Dan kemudian Axel pun langsung pergi meninggalkan John yang terlihat kesakitan akibat kuncian yang dilakukan oleh Axel. Kemudian scene pun berganti. Di sini terlihat Axel dan temannya yang sama sebagai seorang tentara yang bernama Ted menceritakan bagaimana dia bisa bertemu dengan segerombolan orang yang datang ke tempat Axel bersamanya. Di sisi lain diperlihatkan John dan sekumpulan teman-temannya mendatangi tempat di mana dikurungnya dokter yang telah menjadi vampir. Dan disitulah John mengajak kelompoknya itu untuk membunuh dokter tersebut, mumpung Axel dan Ted sedang tidak ada di tempat. Tetapi di saat John dan teman-temannya ingin menghabisi dokter tersebut, tiba-tiba saja salah satu orang dari kelompoknya John menghalangi jalannya si John untuk menghabisi dokter yang telah menjadi vampir tersebut. John pun tak tinggal diam. Dia langsung menodongkan pisau ke arah orang tersebut agar segera menjauh dari hadapannya si John. Tetapi di saat John menodongkan pisau, tiba-tiba salah satu dari orang kelompoknya juga menodongkan pemukul baseball ke arah belakang kepalanya John, berharap agar si John ini berhenti melakukan perbuatannya. Di situ John pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Dan tak lama setelah itu datanglah Axel dan Ted. Dan dia menanyakan apa yang telah terjadi. Tak lama setelah itu, kelompoknya John pun langsung bubar. Scene berganti lagi. Axel yang sedang duduk santai sambil merokok, tiba-tiba mendengar suara aneh yang datang dari lantai bawah. Dia pun penasaran, dan kemudian mencari mengecek ke depan pintu ruangan sambil mengintip ke arah luar. Axel melihat vampir yang berlari menuju ke arahnya. Axel pun langsung saja menembaki vampir tersebut sembari berteriak bahwa mereka datang. Mendengar teriakan dan bunyi tembakan senjata Axel, teman-teman kelompoknya John pun langsung terbangun dari tidurnya dan langsung bergegas untuk mengambil senjata mereka. Axel dan kelompoknya John pun mundur ke ruangan tempat di mana dokter dikurung, dikarenakan ada banyak vampir yang menyerang mereka. Axel dan kawan-kawan pun langsung menutup dan mengunci pintu masuk, tetapi sayangnya masih ada beberapa vampir yang masuk ke ruangan mereka dan menggigit salah satu wanita dari kelompoknya si John. Mereka pun terus berkelahi dengan vampir tersebut. Di sisi lain, wanita yang tergigit oleh vampir kemudian dibunuh oleh kelompoknya agar tidak menjadi vampir kembali. Kemudian Axel dan teman-temannya pun mendatangi ke arah wanita berbaju putih yang sedang tertidur tadi. Dan ternyata wanita itu sudah bangun dan terus menghajar si vampir sampai tewas. Setelah berhasil menghabisi vampir tersebut, wanita yang awalnya tertidur tak sadarkan diri itu menanyakan kepada mereka siapa kau. Dan tiba-tiba wanita itu kembali tertidur pingsan. Setelah menghabisi para vampir, Axel dan temannya John pun kemudian membuang mayat vampir yang telah mereka bunuh ke lubang yang mengarah ke bawah lantai gedung. Film pun berlanjut. Wanita yang pingsan tadi kemudian terbangun. Salah satu wanita temannya John pun masuk ke ruangan wanita baju putih tersebut dan menanyakan, "Makhluk apa kau sebenarnya? Kenapa kau di sini?" Wanita baju putih itu pun kemudian menjawab bahwa dia tidak mengingat apapun yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian wanita temannya John bertanya kembali, "Kau digigit salah satu dari vampir dan tak ada yang terjadi sama sekali pada dirinya." Wanita temannya John ini pun mengatakan bahwa reaksi ini tak normal pada orang biasa. Saat digigit vampir, harusnya orang biasa sudah menjadi salah satu dari mereka. Kemudian wanita berbaju putih itu pun langsung menjawab bahwa aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tak tahu di mana aku, dan dia juga mengatakan bahwa dia mempunyai seorang anak perempuan bernama Dylan. Sambil memegang pemukul, wanita temannya John itu pun terus maju ke arah wanita berbaju putih tersebut
dan ingin menghabisinya sembari mengatakan bahwa mungkin saja wanita berbaju putih itu akan berubah menjadi vampir. Kemudian Axel dan temannya yang tentara kemudian datang untuk melerai mereka dan menyuruh wanita itu untuk menjauh dan keluar. Kemudian wanita berbaju putih itu pun langsung bertanya kepada Axel di mana anak perempuannya yang bernama Dylan. Axel pun menjawab, "Jika kau mempunyai anak perempuan dan dia di luar sana, harusnya dia sudah mati." Axel pun kemudian berjalan keluar, dan temannya Axel pun mengatakan kepada wanita berbaju putih tersebut bahwa dunia sudah berakhir beberapa tahun yang lalu, dan kemudian dia mengatakan bahwa dia akan membantunya untuk mengeluarkan dia dan mencari putrinya di luar sana. Scene pun berlanjut. Di sini diperlihatkan wanita berbaju putih yang sudah tertidur sangat lama dan sudah terbangun ini sedang mandi dan menikmati kucuran air hangat. Di saat dia sedang asik mandi, tiba-tiba Axel datang dan masuk ke kamar mandi. Alhasil, wanita itu pun terkejut dan langsung membalikan badannya. Sembari masuk dan berjalan mendekati shower, Axel mengatakan bahwa kau tidak harus khawatir denganku. Aku sudah melihat semua yang kau punya selama 3 tahun. Dan Axel mengatakan bahwa dirinya cukup tahu banyak tentang wanita itu. Wanita itu pun langsung menjawab dan memberitahu Axel bahwa namanya adalah Vanessa. Karena di tempat mereka tidak mempunyai banyak air dan ingin menghemat air, akhirnya Axel dan Vanessa mandi bareng. Sambil enak-enakan mandi bareng dan mengobrol, Vanessa kemudian menanyai Axel apa yang terjadi padaku. Axel pun menjawab, "Aku tidak tahu apa-apa yang terjadi padamu. Aku bahkan tidak tahu bahwa kau punya anak perempuan." Dan Axel mengatakan bahwa dia dikirim di sini untuk mengambil mayat. Axel pun juga mengatakan bahwa dia menjaga Vanessa dan menjaga dokter tetap hidup walaupun dia telah digigit. Vanessa kemudian bertanya kepada Axel mengapa ada orang yang tertarik pada dirinya. Dan posisinya di sini, Axel juga tidak mengerti mengapa dia ditugaskan untuk menjaga Vanessa. Axel pun berpikir bahwa Vanessa akan memberitahunya di saat dia sudah bangun. Kemudian Vanessa mengatakan bahwa tak ada yang spesial dengan dirinya. Di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba saja Vanessa langsung mengambil senjata milik Axel dan menodongkannya, menyuruh agar Axel untuk berjalan pelan-pelan keluar. Entah apa yang akan dilakukan si Vanessa. Tetapi untungnya di sini temannya Axel si Ted melihat Vanessa yang menodongkan senjata kepada Axel dan langsung saja mencoba merebut kembali senjata yang dipegang Vanessa. Kemudian si Vanessa di sini mengatakan kepada temannya Axel itu bahwa dia ingin keluar dari tempat ini sekarang. Axel pun mengatakan kepada Vanessa bahwa kau tidak akan bisa pergi lebih dari 20 blok di luar sana sendirian. Kemudian temannya Axel ini pun menyuruh Axel untuk pergi mengambil celana dan bergabung lagi karena dia akan membawanya ke lab tempat awal Vanessa tertidur lama. Dan ternyata temannya Axel di sini bukan membawa Vanessa kembali ke lab, tetapi ingin membantunya keluar dari tempat ini. Di saat mereka sedang mengambil dan memasukkan makanan ke dalam tas, tiba-tiba saja Axel datang dari belakang sambil menodongkan senjata dan menanyakan, "Mau kemana kalian?" Temannya pun menjelaskan bahwa dia hanya ingin membantu wanita ini keluar. Axel pun langsung marah dan mengatakan bahwa tak ada yang boleh pergi kemanapun. Dan Axel membentak agar temannya meletakkan senjatanya ke bawah. Kemudian temannya Axel ini pun mencoba untuk menenangkan Axel bahwa misinya ini sudah selesai. Dia juga mengatakan wanita ini memiliki seorang anak perempuan dan dia hanya ingin menemukan gadis kecilnya. Axel dan Ted pun kemudian berkelahi. Memanfaatkan momen itu, Vanessa pun langsung pergi mencoba untuk melarikan diri. Axel dan Ted pun langsung berkelahi dengan sengit, dan akhirnya Ted bisa menjatuhkan dan memukul kepala Axel serta mengambil pistolnya. Ted pun langsung melarikan diri menyusul Vanessa.
Mendengar pertengkaran Axel dan Ted, pria bisu dan remaja kulit berwarna itu pun langsung mendatangi tempat Axel dan Ted bertengkar. Melihat Axel yang mencoba mengejar si Ted dan Vanessa yang melarikan diri, mereka berdua pun ikut mengejarnya. Vanessa di sini terlihat melarikan diri ke arah atas gedung, dan tak berselang lama Ted pun menyusul Vanessa di atas gedung. Dan ternyata si Ted di sini bukan untuk membawa Vanessa melarikan diri, tetapi untuk menangkap Vanessa hidup atau mati dan membawanya ke seseorang yang belum diketahui. Karena Axel di sini ditugaskan untuk terus menjaga Vanessa, Ted pun kemudian mencoba menangkap Vanessa hidup atau mati dan Vanessa pun melawan Ted. Akhirnya mereka pun bertarung di atas gedung. Tak berselang lama, Axel bersama dua orang tadi datang menyusul Ted dan Vanessa di atas gedung. Tetapi Ted di sini sudah menodongkan pisau ke leher Vanessa. Di saat Ted sedang lengah, Vanessa pun berhasil lepas dari todongan pisaunya Ted. Tetapi Ted berhasil menusuk telapak tangan kanan Vanessa dengan pisau. Tak tinggal diam, Vanessa pun langsung kembali menyerang Ted dengan menusukkan ujung pisau yang menancap di tangan ke arah mata si Ted. Ted pun di sini langsung tewas. Tetapi ada keanehan di saat Vanessa mencabut pisau yang menancap di tangannya. Luka tusukan di telapak tangannya tiba-tiba sembuh dengan sangat cepat. Axel pun sangat kebingungan dengan kekuatannya Vanessa. Scene pun beralih. Setelah perkelahian di atas gedung yang telah menewaskan si Ted, Axel pun mengantar Vanessa kembali ke lab dan mengatakan kepada Vanessa, "Jika kau butuh bicara atau yang lain, aku ada di luar sini." Dengan arogannya, Vanessa pun menjawab perkataan Axel untuk urusi saja dirimu sendiri. Axel pun langsung marah dan mengatakan bahwa dia hanya mencoba untuk melakukan tugasnya. Vanessa pun langsung menjawab bahwa dia tidak butuh perlindungan dari Axel. Dan dia juga menyerukan bahwa dia akan keluar dari tempat ini untuk mencari anaknya. Axel pun kemudian keluar lab. Scene pun kembali berganti. Di tempat Axel dan kawan-kawan membuang mayat vampir, tiba-tiba saja ada seseorang yang keluar dari sana dengan berlumuran darah. Orang itu pun terus berjalan ke arah lorong ruangan tersebut dan tiba-tiba saja sensor sinar ultraviolet yang digunakan untuk menghalau vampir menyala. Dengan refleks orang itu pun langsung merunduk saat sinar ultraviolet menyala. Tetapi tidak ada yang terjadi dengan dirinya. Dan itu menandakan bahwa dia bukanlah seorang vampir. Axel dan kawan-kawan pun kemudian datang menghampiri orang tersebut. Salah satu dari temannya Axel mengatakan bahwa dia adalah vampir. Tetapi orang misterius yang sebelumnya seorang vampir ini mengatakan kepada mereka bahwa Vanessa lah yang telah mengubahnya menjadi manusia biasa. Orang itu menjelaskan ketika dia menghisap darah Vanessa, dia bisa berubah menjadi manusia kembali. Dan episode 1 pun selesai.